Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah hati kita selalu terpaut kepada Tuhan dan firman-Nya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kumpulkan Keluarga untuk Mendengar Firman. Kisah Para Rasul 10 ayat 24-29 berbunyi demikian. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Saudara sekalian, Alkitab menunjukkan bahwa Kornelius adalah seorang yang saleh dan rajin beribadah. Lalu Tuhan meresponnya dengan cara mengutus malaikat dan menyuruh Kornelius untuk mengundang seorang yang bernama Petrus memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya agar dia dan keluarganya diselamatkan. Dan Kornelius telah menunggu kedatangan Petrus. Lalu dia juga mengundang keluarga dan sahabat-sahabatnya berkumpul untuk mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan lewat Petrus. Saudara, dari sini kita belajar satu keteladanan yang baik. Seperti Kornelius, kita juga harus rajin mengajak orang-orang lain untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama, ayo kita bikin mesbah keluarga, di mana suami, istri, orang tua, dan anak duduk bersama-sama menyanyi memuji Tuhan, membaca satu bagian ayat firman Tuhan, lalu sharing saling menguatkan satu dengan yang lain. Diakhiri dengan doa syafaat, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya keluarga kita juga imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga bisa melakukannya dengan mengundang orang mengikuti komunitas sel yang diadakan di rumah kita atau di rumah teman kita, di mana kita kumpul beberapa orang, sharing firman Tuhan, memberikan kesaksian satu dengan yang lain, supaya firman itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya lihat ada juga orang yang mengundang teman-temannya untuk membuat persekutuan doa di rumahnya. Mungkin ada ruangan tamu yang agak besar, dia ajak teman-temannya makan dulu, mungkin karena ada ulang tahun atau syukuran anaknya atau apapun. Dan di dalam pertemuan itu dia mengundang seorang pendeta, seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman kepada seluruh yang hadir, yang kadang-kadang teman-temannya itu bukan semuanya anak Tuhan, sehingga akhirnya mereka mendengar firman dan mereka bisa dijamah hatinya oleh Roh Kudus. Bisa pula kita menjemput orang untuk datang ke gereja, lalu kemudian kalau sudah selesai kebaktian, ajak makan dululah. Lalu setelah itu kita antar dia pulang, minggu depan kita jemput lagi. Sehingga lama-lama teman kita yang semula tidak mau mendengar firman, akhirnya mau mengenal Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, inilah keteladanan yang kita harus tiru daripada Kornelius. Ajaklah keluargamu, ajaklah teman-temanmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Termasuk saudara bisa kasih tahu teman-teman saudara bahwa setiap hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 5 sampai setengah 6 di channel YouTube GB Battle, di mana saya dan beberapa rekan hamba Tuhan yang lain saling berbagi kebenaran firman. Dan pada masa ini kita sedang membahas tentang kisah para rasul. Nah, selanjutnya, saudara, ketika Petrus datang, Kornelius begitu senang sampai dia sujud menyembah. Ini menunjukkan sikap respek, hormat kepada hamba Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada orang gak tumbuh rohaninya, gak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Gak respek sama hamba Tuhan. Suka jelek-jelekan, suka menganggap remeh, gak dengar-dengaran kepada pesan Tuhan yang disampaikan lewat hamba Tuhan ini. Saudara ingat Tuhan Yesus ketika dia ada di Nazaret, di kampung halamannya. Dia tidak bisa membuat banyak mujizat
Karena orang berkata, siapa dia? Dia kan anak tukang kayu, saudara-saudaranya ada bersama dengan kita. Masa dia adalah Mesias? Sedangkan di Genesaret, baru saja Yesus datang mendarat. Orang-orang lari mengejar Yesus, ingin menjamah ujung jubahnya. Dan orang-orang sakit semua disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Karena apa? Dia sangat merindukan kehadiran Yesus. Dia respect kepada hamba Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, saudara juga harus belajar menghargai hamba Tuhan. Walaupun hamba Tuhan itu manusia biasa yang ada kekurangan kelemahannya. Alkitab berkata, orang yang memberikan secawan air sejuk saja bagi seorang utusan Kristus, dia tidak akan kehilangan pahalanya. Cuma secawan air sejuk, apalagi kalau nraktir pakai capcay puyung hai barongsai kan saudara, pasti lebih besar kali berkatnya. Nah, tetapi Petrus ketika disembah begitu oleh Cornelius, dia menegakkan Cornelius. Dia bilang, bangun, aku hanya manusia biasa. Aku nggak layak disembah, hanya Tuhan yang layak disembah. Ini menunjukkan sikap tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita juga tidak boleh memanfaatkan orang. Kalau ada orang respect, hormat, menghargai karena status hamba Tuhan, lalu kita kemudian mencari keuntungan. Minta dibelikan mobil, minta dibelikan itu. Ini untuk kepentingan pribadi. Tentu itu adalah hal yang tidak berkenan. Kecuali kalau jemaat ya tergerak sukarela, sukacita tanpa kita meminta apapun, itu terserah. Atau dia terbeban untuk membangun atau mensupport pembangunan gereja dari pelayanan hamba Tuhan itu. Nah, itu kan dia lakukan untuk Tuhan. Tapi jelas hamba Tuhan harus dihargai, tapi tentu tidak boleh sujud menyembah. Ya, apalagi hamba Tuhan tidak boleh mengambil keuntungan secara pribadi. Agak berbeda pada waktu Thomas misalnya berjumpa dengan Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya. Dan Thomas tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia menyembah Yesus. Tapi Yesus tidak menegakkan dan berkata, Thomas, aku cuma manusia biasa. Tidak demikian. Yesus menerima penyembahan daripada Thomas sebagai Tuhan dan Allah, karena memang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya, kalau Yesus harus disembah karena dia Allah yang telah turun dalam rupa manusia. Kalau manusia dihormati saja, tapi tidak boleh didewakan. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah bercakap-cakap, Petrus berkata, kamu tahu ada larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang non-Yahudi. Karena Cornelius ini kan orang Roma, saudara sekalian. Dan bahkan orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi. Tetapi Tuhan Allah sudah berfirman kepadaku dalam penglihatan, jangan sebut orang non-Yahudi sebagai orang najis, orang tidak tahir. Karena itu aku juga nggak keberatan ketika kamu mengundang aku ke rumahmu. Nah, sekarang tolong jelaskan, kenapa kamu memanggil aku? Dari sini saudara kita lihat bahwa Petrus sebelum menyampaikan firman, dia menerobos dulu halangan budaya yang bisa menghambat Injil Kristus. Karena menurut budaya Yahudi, orang Yahudi itu lebih tinggi kedudukannya, umat pilihan. Sedangkan bangsa lain itu diciptakan hanya untuk menjadi kayu bakar di api neraka. Waduh, penglihatan atau pandangan yang sangat menghina sebetulnya. Tetapi kalau kita perhatikan, demi Injil, hambatan budaya harus disingkirkan. Seperti halnya pada waktu Yesus ketemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Saudara, kan secara budaya laki-laki nggak boleh ngobrol di tempat umum dengan perempuan. Apalagi kalau orang Yahudi sama non-Yahudi. Tetapi untuk menyelamatkan, Yesus berbicara tentang air hidup kepada wanita ini. Sehingga wanita ini bertobat dan dia mengundang seluruh kampung Samaria untuk datang percaya kepada Yesus. Nah, jangan sampai budaya itu lebih tinggi daripada Injil. Ada budaya di sekitar kita yang perlu diterima karena netral, nggak masalah, bahkan bagus. Misalnya, budaya Tionghoa lah, kalau mau malam tahun baru Imlek, kumpul makan bersama dengan keluarga. Ini kan bagus, saudara sekalian. Perlu dilakukan. Lalu pada hari sinciannya mereka memberi angpau. Ya, uang di dalam
amplop berwarna merah. Oh, terima saja kalau saudara dapat angpau. Atau saudara juga perlu kasih angpau sama orang lain sebagai tanda kemurahan hati. Ini kan sesuatu yang bagus, budaya yang harus kita terima. Tetapi ada budaya yang harus kita tolak. Kalau misalnya orang menyembah atau berdoa kepada arwah orang mati, nah tentu kita tidak melakukan hal itu. Namun ada juga budaya yang netral tapi harus dimodifikasi. Misalnya, orang biasanya kalau malam tahun baru Xinjia atau hari Imleknya pakai baju warna merah sebagai warna keberuntungan. Nah, kita harus katakan bagi orang Kristen keberuntungan bukan ditentukan oleh warna baju. Tetapi kalau dosa kita, hati kita yang kotor sudah dibasuh, dicuci oleh darah Yesus yang berwarna merah. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi kita hidup di bawah berkat. Makanya kalau kamu mau beruntung, percaya Yesus. Nah, dengan demikian, saudara, budaya menjadi alat untuk kita bisa menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Saya berdoa supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang sungguh meninggikan Yesus, dan kita juga sama seperti Cornelius mau mengundang keluarga dan teman-teman kita untuk mendengarkan firman Allah. Ayo, kalau ada keluarga, teman yang selama ini belum kenal Tuhan, belum mengerti firman, ajak mereka, jemput mereka, traktir makan mereka. Dan kalau mereka mau datang, hatinya dijamah oleh Roh Kudus, saudara punya peranan untuk membawa orang itu dari neraka, memindahkannya ke sorga. Siapa yang mau berdoa supaya hidupmu bisa dipakai Tuhan? Siapa yang mau berdoa supaya anggota keluargamu dijamah Tuhan? Bukan hanya sembuh dari sakitnya, bukan hanya masalah pekerjaannya diatasi, tetapi dia juga mengalami pertolongan benar-benar secara rohani dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami juga menjadi orang yang rindu untuk mendengar firman. Bahkan mengajak teman-teman dan saudara kami untuk datang kepada Yesus. Dan dengan demikian mereka bisa mengenal Engkau dan diselamatkan. Jadikan kami orang yang mau menaburkan benih kasih kepada mereka. Supaya mereka akhirnya berkenalan dengan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.